No. Rono Polino ketat rono. Sopone sing gak ngono. Oke, ke sana gitu. Miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanadil mulki wal malakut, subhanadil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan. Wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriya wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa kulluhum minan nabiyyin wa ashabihi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang saya taatimi Abah Kyai Haji Muhammad Salman Al-Faris dan Umi Hajah Nani Zahirah beserta keluarga. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren An-Najiyah 2 Bahrul Ulum dan para asatidz, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Kita sebagai seorang manusia seringkali berpikir, mengapa kita diberi cobaan oleh Allah? Mengapa cobaan yang menimpa kita lebih berat daripada cobaan yang menimpa orang lain? Seringkali kita berpikir seperti itu. Tetapi Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi cobaan yang tidak sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Untuk itu, kita sebagai seorang manusia sudah wajar jika kita di dalam kehidupan menerima suatu cobaan. Cobaan ada yang bermuara dari diri kita sendiri, sebagaimana yang telah disebutkan maqalah Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan dari salah dan lupa tersebut timbullah suatu permasalahan, yang dari permasalahan itu menjadi suatu cobaan dan ujian bagi diri kita sendiri. Yang kedua, cobaan dan ujian yang langsung datang dari Allah. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua manusia mampu bersabar, mampu mengambil pelajaran, mampu mengambil hikmah dari setiap cobaan yang menimpa kita. Karena dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan,
wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Untuk itu sudah seharusnya kita sebagai seorang mukmin, kita khususnya kita sebagai seorang santri mengetahui etika-etika dalam menghadapi cobaan. Etika yang pertama, kita harus menganggap berhusnudzon kepada Allah bahwa cobaan yang menimpa kepada kita, yang menimpa diri kita tidak lain karena Allah ingin takfirun dzunub, ingin melebur dosa-dosa kita, ingin menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, etika yang kedua, jika kita mendapat cobaan dari Allah, kita harus menganggap bahwa cobaan itu usulul ajri wa raf'ud darajat. Allah ingin memberi kita pahala yang banyak dan Allah ingin mengangkat derajat bagi kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah jatuh sakit. Ketika sakit, Nabi Muhammad tidak meminta untuk dikurangi rasa sakitnya. Karena apa? Karena jika Nabi Muhammad meminta untuk dikurangi rasa sakitnya, maka pahalanya pun akan berkurang. Etika yang ketiga, kita harus menganggap cobaan yang menimpa kita berhusnudzon kepada Allah. Bahwa dari kita menimpa cobaan, kita mengetahui ma'rifatu dalilu mahabbatullahi lil abad. Kita mengetahui seberapa cinta Allah kepada kita. Tahukah kalian kapan kita paling merasa dekat kepada Allah? Yaitu ketika kita menimpa suatu cobaan, sedangkan kita mampu bersabar, kita mampu untuk lebih dekat kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang keempat, ketika kita tertimpa cobaan, kita harus menganggap bahwa cobaan adalah ma'rifatu qadri ni'mah. Kita mengetahui kadar nikmat yang diberikan kepada Allah. Sebagai contoh, sekarang alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Lalu jika kemudian hari kita sakit, maka dari situlah kita akan mengetahui seberapa nikmatnya orang sehat. Ketika kita merasa bahaya, maka dari situlah kita mengetahui seberapa nikmatnya kita merasa aman. Seorang santri ketika jauh dari orang tua, maka kita bisa mengetahui seberapa nikmatnya jika kita dekat dengan orang tua. Yang kelima, barulah kita boleh menganggap bahwa cobaan yang menimpa kita tidak lain adalah uqubatud dzalimin, hukuman bagi orang-orang zalim. Uqubatud dzalimin diletakkan di akhir agar kita tidak bersuudzon kepada Allah, agar kita berhusnudzon kepada Allah bahwa cobaan yang menimpa kita tidak lain adalah Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, Allah ingin memberikan kita pahala, Allah ingin mengangkat derajat kita, dan seterusnya. Seperti halnya cobaan yang telah menimpa kita dari awal tahun 2020 yang lalu dan hingga sekarang, telah banyak merenggut jiwa, banyak memberhentikan segala aktivitas. Kita sekolah diliburkan, pekerjaan banyak yang dihentikan, kita mondok pun juga harus demikian ini. Menurut saya ini sesuai dengan salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat berapa? Lupa, Al-So'ab halaman 24. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Terkadang manusia itu diuji dengan khauf wal ju'. Ya seperti kita sekarang ini. Kita diuji dengan khauf, rasa takut. Kita ingin pergi kemana, kita harus pakai masker. Setelah itu kita harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer. Ada peraturan PSBB, bahkan ada yang lockdown. Itu tidak lain dari khauf kita, cobaan dari Allah. Yang selanjutnya, kita merasa lapar. Banyak saudara-saudara kita yang sudah merasa lapar, sudah
karena memang dari awal sudah kehilangan pekerjaan sebab pandemi ini. Yang selanjutnya wa naqsin minal amwali wa naqsin minal amwal. Banyak orang-orang kaya yang hartanya berkurang. Dan itu merupakan cobaan dari Allah. Allah ingin menguji seberapa dermawan orang-orang kaya dan seberapa sabar orang-orang yang tidak kaya. Dan itu semua cobaan dari Allah pada dasarnya. Wa basyirus sabirin. Allah ingin menguji kita seberapa besar kita mampu bersabar dalam menghadapi cobaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khutbah sofa wa da'ma qadar undur maqala wa la tamdur maqala wa huwa al-muwafiq ila aqrabit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.